Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas konsep benda dalam keadaan setimbang atau benda dalam kesetimbangan. Di video-video sebelumnya kita sudah bahas mengenai gerak benda ya. Kita sudah bahas gerak translasi maupun gerak rotasi. Dan kita ingat bahwa pada benda yang bergerak translasi, penyebabnya adalah gaya, sedangkan pada benda yang bergerak rotasi, penyebabnya adalah momen gaya. Nah, benda dalam keadaan setimbang itu maksudnya seperti apa ya? Benda dikatakan dalam keadaan setimbang itu ketika benda itu diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Sehingga kalau dilihat dari keadaan geraknya ya, benda atau kesetimbangan ya, kesetimbangan ada yang dalam keadaan statis dan ada yang dalam keadaan dinamis. Jadi ada setimbang statis dan ada setimbang dinamis. Setimbang statis ini adalah benar-benar diam, ya, kecepatannya 0. Kalau di sini kecepatannya yang konstan. Jadi kalau benda bergerak dengan kecepatan konstan atau gerak lurus beraturan misalnya, maka dia dikatakan dalam keadaan setimbang karena resultan gayanya sama dengan 0. Ya. Demikian pula kalau misalkan berotasi dengan kecepatan konstan, dengan kelajuan sudut konstan, maka juga dia dalam keadaan setimbang, ya, karena resultan momen gayanya sama dengan 0. Nah, yang akan kita bahas dalam bab ini ya, itu adalah benda dalam keadaan setimbang statis. Jadi tidak bergerak sama sekali, ya. Nah, apa syaratnya kalau begitu, ya? Syarat kesetimbangan. Ya. Nah, karena kemungkinan benda ketika dikenai gaya, mungkin dia bergerak translasi, atau juga mungkin bergerak rotasi, gitu kan ya? Maka syarat kesetimbangan itu ada dua jadinya ya. Pertama bahwa benda tidak bertranslasi, berarti resultan gaya sama dengan 0. Jadi ada ini adalah syarat translasi ya. Atau tidak bertranslasi ya. Kemudian yang kedua, resultan momen gaya sama dengan 0. Ini syarat terkait dengan apa? Rotasi. Artinya tidak bertranslasi maupun tidak berrotasi ya. Jadi saya beri keterangan tambahan yang berarti tidak translasi ya dan tidak rotasi. Ya. Nah, terkait dengan gaya, ingat bahwa vektor ya ini ada vektor ya. Sehingga kalau kita komponenkan, maka dia bisa punya paling tidak dalam bidang ada dua komponen ya. Yakni komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y. Jadi ketika sigma F sama dengan 0, ini juga berarti nanti bahwa kalau diurai, itu akan kita dapatkan sigma F pada sumbu X sama dengan 0, sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. Oke, jadi syaratnya hanya dua saja ya. Sistem dalam keadaan setimbang, setimbangnya setimbang statis ya. Setimbang statis. Oke, kita coba lihat contoh soal ya. Misalnya ada
Oke ya, misalnya ada benda digantung dengan dua atas tali seperti inilah ya. Oke, ini masanya benda M lah, masanya misalnya 10 kilogram. Digantung oleh dua atas tali dan masing-masing ini sudutnya misalnya 30 derajat dan yang ini adalah 60 derajat. Oke. Jadi benda bermasa M ya. Benda M 10 kilogram digantung menggunakan dua atas tali ya. Seperti pada gambar ya. Seperti pada gambar. Tentukan besar gaya tegangan setiap tali. Oke, itu pertanyaannya ya. Nah, langkah pertama memecahkan persoalan ini adalah menggambarkan gaya-gaya yang bekerja. Ya, menggambarkan gaya-gaya yang bekerja. Nah, kita gambarkan gaya apa saja yang bekerja. Nah, pertama sudah pasti di sini ada gaya berat, sini kan ya. Gaya berat, tekan FG. Lalu, nah ini yang ini penggantinya biarkan saja yang ini. Di sini gaya berat ya, bekerja di sini ke sini kan ya, ini kan ya. Kemudian si talinya tegang, maka akan muncul gaya tegangan tali. Misalnya ini adalah T1, simbol T1, tegangan tali, gaya tegangan tali, dan di sini ada T2. Jadi pada sistem di sini ada gaya berat Fg, ada T1 dan ada T2. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ketiga gaya ini bertemu di satu titik di sini. Bertitik tangkap samalah katakan saja ya. Nah, sehingga kalau dia dalam keadaan setimbang atau diam ya, gaya-gaya yang bekerja pada sistem di sini tidak akan menyebabkan rotasi. Mengapa? Karena dia bekerja pada titik yang sama ya. Jadi kalau bayangkan ini sebagai titik poros, berarti ya ini sebagai titik poros gitu ya. Seandainya ya. Jadi karena ketika gaya bekerja pada satu titik yang sama ya, maka sistem tidak akan berrotasi, dengan kata tidak ada momen gaya di sini. Maka berarti untuk menentukan berapa besar setiap tegangan tali, cukup menerapkan sigma F sama dengan 0. Nah, setelah kita dapatkan ya gaya-gayanya ini ya, yang kedua, langkah kedua, letakkan gaya-gaya ini pada sumbu X dan sumbu. Jadi kita buatkan sumbu XY ya. Jadi kita buatkan sumbu XY. Ini sumbu Y yang vertikal, yang horizontal sumbu X. Oke, ini X, ini Y. Pindahkan gaya-gaya ini ke sini ya. Pindahkan. Nah, dengan memperhatikan sudutnya tentu saja. Kalau ini sudutnya 30 derajat, ini 60 derajat, ini berarti kan 90 derajat sini kan ya? Oke, dari segitiga siku-siku ini. Ini siku-siku nih. Nah, dalam hal ini pemilihan sumbu X dan sumbu Y
tidak selalu harus horizontal dan vertikal. Ya. Jadi kita boleh saja, karena kebetulan T1 dengan T2 ini saling tegak lurus, ya, kebetulan saling tegak lurus, maka boleh misalkan kita pandang T2 bekerja pada sumbu X, T1 bekerja pada sumbu Y. Sehingga kalau kita pindahkan ke sini, ya, kita gambarkan ke sini ada sumbu, pada sumbu Y ada tegangan apa? T1, dan pada sumbu X ada tegangan T2. Oke, ya, jadi ini ada T2 yang ini adalah T1. Oke. Kemudian bagaimana yang FG, ya? Yang FG ini kan kalau kita buat ini jadi sumbu, bayangkan kalau di garis putar ini jadi sumbu Y, ini jadi sumbu X kan ya? Berarti di sini ada di kuadran berapa? Kuadran 1, 2, kuadran 3, berarti ke sini nih. Ya, jadi FG-nya arahnya ke sini. Nah, ke sinilah FG-nya, ya. Berapa sudut yang dibentuknya? Nah, ini harus kita perhatikan sudutnya, ya. Kita perhatikan sudutnya. Ini kan 30. 30 kalau kemudian mungkin mudahnya kita coba perpanjang aja ke sini nih. Gunakan bantuan sini. Kalau ini 30 ini siku-siku, ikan berarti 60 ini kan ya. Berarti ini 60. Atau ini berapa? Yang ini 30, gitu kan ya. Jadi berarti yang ini sudutnya 30. Oke, ya. Inilah FG, ya. Ini FG. Oke, itu langkah kedua, ya. Kemudian langkah berikutnya adalah uraikan gaya-gaya yang belum berada pada sumbu X maupun Y. Kalau T1 dengan T2 sudah ada pada sumbu X dan sumbu Y kan ya? Maka yang FG kita uraikan supaya dapat komponennya. Uraikan ke sini dan satu lagi nanti ke sini. Sehingga akan sebentar ya, ketika menggambarkan ini harus ini ya, harus benar-benar tegak lurus. Sehingga akan membentuk sebuah apa? Segitiga siku-siku ini. Jadi kalau ke sini, nah ini ke sini akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Demikian pula yang ini sama ya. Nah, kita dapatkanlah komponennya. Yang ini satu nih. Dan satu lagi ke sini komponennya. Oke. Misalnya ini kita beri nama F G pada sumbu Y. Dan ini adalah F G pada sumbu X. Nah, kalau sudah dikomponenkan maka ini dianggap tidak ada. Sehingga sekarang gaya-gayanya menjadi seolah-olah ada 4 ya. 2 pada sumbu X dan 2 pada sumbu Y. Oke. Nah, karena yang diketahui adalah FG ya. FG-nya berapa? FG-nya itu masanya 10 kita kalikan dengan percepatan gravitasi. Ambil G-nya 10 ya, berarti FG itu M dikalikan dengan G. 10 kali 10 lah biar gampang G-nya. Berarti 100 Newton ya. Nah, kemudian kita cari berapa FGX dan FG ya kan ya? FGX adalah komponen gaya FG pada sumbu X. Nah, ini dari segitiga ini nih kita tinggal lihat saja ini. Gunakan bantuan trigonometri sin cos tangan. Ingat bahwa kalau di sini kan samping berarti. Samping itu berarti cos. Cos 30 sama dengan FGX dibagi dengan FG. Berarti FGX adalah FG dikalikan dengan cos 30 derajat. Berarti sama dengan berapa ini? 100 dikalikan cos 37 adalah cos 30 adalah setengah akar 3 gitu kan ya? Berarti 50 akar 3. Kemudian kita dapatkan FGY ini di hadapan sudut ya, yang sama dengan panjang ini nih, ya. Itu sinus.
berarti FG dikalikan dengan sinus 30 derajat, ya. Berarti sama dengan 100 dikalikan dengan setengah, atau 50 Newton. Oke, ya. Nah, berikutnya baru terapkan syaratnya, ya. Syaratnya apa? Pertama, karena di sini hanya cukup syarat translasi saja ya, atau tidak bertranslasi, berarti sigma F sama dengan 0. Kalau sigma F sama dengan 0, berarti sigma F pada sumbu X sama dengan 0. Pada sumbu X ada berapa gaya? 2 kan ya? Yang ke kanan kita ambil positif, berarti T2 dikurangi dengan FGX sama dengan 0 kan ya? Berarti kita dapatkan T2 sama dengan FGX. Nah, FGX tadi berapa? 50 akar 3. Ini Newton ya. 50 akar 3 Newton. Yang kedua, sigma F pada sumbu Y sama dengan 0. Ya. Pada sumbu Y juga ada 2 kan ya? T1 dengan FGY kan? Yang ke atas positif. T1 dikurangi FGY sama dengan 0. Berarti T1 sama dengan FGY. Dan FG-nya sama dengan 50 Newton. Oke, ya. Jadi ini adalah contoh sistem dalam keadaan setimbang, dan dalam hal ini cukup menggunakan sigma F sama dengan 0. Ya. Oke, kita akan lanjutkan pada contoh yang berikutnya pada video selanjutnya ya. Jadi sementara saya cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.